TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang Republik Indonesia untuk menerima repatriasi ABK KM Bandar Nelayan dari kapal perang Australia. Jabatan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut diserah terimakan. Every accomplishment starts with the decision to try. Halo netizen, salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Fapi kembali menjumpai Anda dalam Navy News edisi awal pekan Senin 24 Mei 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Yosudarso 353 dan KRI Eskolar 871 untuk menerima repatriasi ABK KM Bandar Nelayan 188 dari kapal perang Australia. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang Republik Indonesia, KRI Yosudarso 353 dan KRI Eskolar 871, serta unsur Patkamla Bali dan Sea Rider untuk menerima repatriasi 19 anak buah kapal KM Bandar Nelayan 188 dari kapal perang Australia HMAS Anzac di area Lego Jangkar Perairan Benoa, Bali. KRI Yosudarso 353 bertugas melaksanakan pengawalan terhadap HMAS Anzac, sedangkan KRI Eskolar 871 digunakan untuk menerima ABK KM Bandar Nelayan 188 yang dipindahkan dari kapal HMAS Anzac. Setelah mengevakuasi ABK KM Bandar Nelayan 188, KRI Eskolar 871 selanjutnya sandar di dermaga Timur Benoa dengan membawa 19 ABK WNI, di mana kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima WNI dari pemerintah Australia, Konsul Australia untuk Indonesia, Nyonya Andrea Griffiths, kepada pemerintah Indonesia Direktur Pelindungan WNI, Kemenlu RI, Jaka Nugraha, didampingi Atan Laut Australia untuk Indonesia, Kapten Rod Griffiths, serta Dan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal. Repatriasi ini dilaksanakan setelah kapal ikan berbendera Indonesia milik PT Bandar Benoa Bali yang membawa 19 ABK berhasil diselamatkan kapal Australia HMAS Anzac dan kapal FV Fukushiki Maru 15 berbendera Jepang dari kebocoran kamar mesin yang mengakibatkan posisi kapal berada dalam kondisi setengah tenggelam di area sekitar 1474 nautical mile arah barat daya Bali. Informasi berikutnya, Jabatan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Erwin S. Aldi Dharma kepada Laksamana Pertama TNI Yayan Sofyan. Lapor acara pelaporan Korps serah terima jabatan Buah Serena Kasal siap dimulai. Lanjutkan. Jabatan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Erwin S. Aldi Dharma kepada Laksma TNI Yayan Sofyan yang dipimpin langsung oleh Asrena Kasal, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali di Selasar Gedung Neptunus Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Pejabat baru Wa Asrena Kasal, Laksma TNI Yayan Sofyan merupakan alumni AAL Angkatan 39 tahun 1993 yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1. Sementara itu, Laksma TNI Erwin S. Aldi Dharma akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Staf Koarmada 1. Personel Diskes Lantamal 6 Makassar sigap memberikan pertolongan kepada korban gawat darurat di latihan fungsi kesehatan perorangan dasar. Laksanakan kegiatan latihan dengan serius. Kesempatan ini adalah kesempatan melatih skill kita. Guna mempertajam kemampuan pertolongan korban gawat darurat, 15 personel Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar mengikuti kegiatan latihan fungsional kesehatan perorangan dasar di Dinas Kesehatan Lantamal 6 Makassar. Materi yang diberikan dalam Latfunkes perorangan dasar ini antara lain latihan teori dan praktek bantuan hidup dasar, yaitu latihan menguasai serta membebaskan jalan nafas, memberikan bantuan pernafasan,
pertolongan korban nyaris tenggelam, fraktur tulang terbuka, dan tactical floor game. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 6 Makassar, Letkol Laut Kesehatan David Langgeng, Latfunkes ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel kesehatan dalam melaksanakan fungsinya secara individu maupun kelompok. Beralih ke Kupang, dan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI I Gusti Kompiang Aribawa memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Panitia Werving Penerimaan Calon Taruna AAL dan Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 Panda Kupang. Di sana sudah ada Mayor Nauli yang akan melaporkan untuk Anda. Dapat saya laporkan, saat ini saya sedang berada di lapangan Apel Mako Lantamal 7. Saat ini sedang berlangsung acara pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas oleh Komandan Lantamal 7. Berikut liputannya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI I Gusti Kompiang Aribawa, memimpin upacara pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Panitia Werving Penerimaan Calon Taruna Akademi Angkatan Laut dan Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun anggaran 2021 Panda Kupang di Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, dan Lantamal 7 Kupang menyampaikan bahwa pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas ini merupakan bagian dari komitmen Lantamal 7 Kupang untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan melaksanakan proses seleksi secara profesional, objektif, jujur, dan transparan. Usai pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada 75 calon taruna AAL dan 629 Tamtama TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun anggaran 2021 Panda Kupang. Jadi jumlah yang akan diterima itu sangat tergantung dari animo masyarakat yang mendaftar. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa kepada masyarakat, mungkin para orang tua yang mempunyai putra-putrinya yang akan ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Laut atau mengabdi untuk negara melalui TNI Angkatan Laut, saya sampaikan bahwa jangan ragu-ragu, jangan takut-takut bahwa tidak ada pungutan biaya Rp1 pun, tidak ada. Baik netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and stay healthy. Lindungi diri, lindungi bangsa ini. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalus Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.